Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada. Di sini kita lagi ada di lereng Gunung Kawi ya, tepatnya di salah satu gudang tua yang ada di sekitar lereng Gunung Kawi tersebut. Kita kali ini kedatangan tamu yang luar biasa yang ada di episode Kantil. Kalau teman-teman sudah pernah lihat, ini adalah namanya Mas Nek. Halo Mas Nek. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Amin. Tambah sehat aja ini ya. Amin. Ya teman-teman, mungkin Mas Nek bisa diceritakan sedikit lagi memori ketika kita naik di Gunung Arjuna kemarin. Apa yang paling berkesan gitu waktu kita mendaki Arjuna kemarin? Semua mau naik, nggak apa-apa. Semua naik nggak apa-apa. Saya yang jaga tenda, saya tak jaga semua barang-barang, tenang aja. Karena pikiranku di situ kan aku mikirnya dari awal kan aku istilahnya aku mau pindah tempat ngopi, mau pindah tempat merokok. Sekalian aku nunggu pergantian tahun baru Cina kan, Imlek gitu. Udah kelar. Ternyata ada temen siapa Mbak Liana sama Mbak Ilmi nggak jadi naik, katanya nggak deh aku di sini aja. Oh ya wis nggak apa-apa di sini. Terus Mas Itang sudah ikut naik mundur, katanya sesak kambuh, asmanya kambuh. Akhirnya kita di situ di tenda kita cerita dan sebagainya. Terus yang naik kan aku sama Sigit, sampai ngaruh Mas Sigit dan sama Mas Sigit. Nah naik ya, pada saat kalian naik kan kita di situ di dalam tenda, kita istirahat sebentar. Mungkin kita juga mungkin tidur atau gimana, atau tidur ayam, kita juga nggak juga ya. Tapi kan pikirannya kita pada saat itu, waktu sudah waktunya teman-teman balik kan, kita mikir kayak Mas Itang kan bilang ini sudah waktunya balik anak-anak. Paling di atas selesai itu balik kan. Kita ngelihat sampean sama Mas Sigit udah kembali, tapi kok beda arah. Kita mau teriak, ya kalau sampean. Nah kalau kita nggak teriak loh, kok sampean gitu loh. Apakah apa ya? Kayak fata morgana atau gimana ya? Tapi ya itulah yang terjadi gitu loh. Terus tapi ciri-cirinya mirip ya? Mirip banget. Sampean sama Mas Sigit mirip. Cuma kan beda arah gitu loh. Turun ke bawah. Turun ke bawah loh. Nggak salah. Perjanjiannya kita setelah naik kembali ngumpul di sini, nanti baru kita lanjut turun bareng-bareng ke bawah kan. Istilahnya kan kita berangkat sama-sama, pulang sama-sama gitu loh. Ini kok terus kok duluan. Terus nggak lama, selang berapa waktu sampean sama Mas Sigit datang betulan loh. Dan yang tadi siapa? Mungkin Mas Itang bilang loh bukan cuma kan kita saling diem, kita nggak bisa ngomong detail. Enggak, karena ada sesuatu yang istilahnya kita harus jaga, jangan sampai bocor. Istilahnya mendingan kita ceritanya nanti detailnya di bawah. Setelah lepas dari sini baru kita cerita lah gitu. Terus sampai akhirnya kan otot-ototan sama sampean sama Mas Sigit. Lah si mudun mang sopo? Loh, aku sih lagi teko Mas. Kan sampean bilang gitu. Iya benar. Lah terus siapa gitu loh. Terus akhirnya nggak usah dipikir lah, kita balik aja gitu ya. Cuma seperti itu sih intinya kan dimana kita ya kita mesti jaga diri lah di sini. Jangan kita maunya sendiri gitu, ngikuti egonya kita. Akhirnya ya kalau ada apa-apa kan kita juga yang kena. Kita nggak ada apa-apa aja kita sudah kena imbasnya kan gitu. Seperti itu sih. Mungkin pesan moralnya di situ Mas yang naik Mas Nek ya.
sama yang berkesan itu waktu Mas Nek mendengar olongan apa itu harimau itu ya sama di suara kursi itu ya, merak di itu. kursi. Bener. Ya mungkin itu klarifikasi pengalaman Mas Nek waktu naik bersama kita di episode Kanpil. Tapi tidak hanya itu aja teman-teman, kita pengalaman dari Mas Nek. Ya, yang mau kita bawakan pada saat ini adalah pengalaman beliau juga, di mana Mas Nek ini yang sekarang lagi menjaga gedung ataupun gudang tua yang ada di lereng Gunung Kawi ini. Mungkin untuk penjabaran bagaimana keseruan dari pengawal Mas Nek, langsung saja kita tanya-tanya mungkin ya mengenai asal mula gudang ini seperti apa. Ya ngomong-ngomong Mas Nek, ini kan sampean sekarang lagi ada di gudang ini gitu lah. Yeah. Udah berapa lama? Udah berapa tahun lah kita Mas Nek udah di sini. Mungkin Mas Nek tahu awal mula ataupun asal usul gudang ini itu apa sih? Gimana sih gitu loh? Awalnya sih kita nggak tahu ya, maksudnya saya pribadi saya belum tahu kalau saya punya bos ini dia beli gudang di sini atau beli tempat di sini, saya nggak tahu. Karena pada saat itu kan kita masih beroperasi atau masih usaha itu di gudang di mana, di daerah Buring, di daerah Buring di rumah Piu. Terus kemudian bos nggak tahu tiba-tiba bos ngasih kabar kita pindah ke sana karena saya sudah beli tempat di sana di lereng Gunung Kawi. Terus akhirnya kita rame-rame ke sini. Tapi saya masih di sana, dalam artian saya nggak ikut ke sini. Iya. Teman-teman yang di sini betulin apa semua, betulin. Akhirnya sudah kira-kira kurang 2 hari saya baru ke sini. Saya ke sini, saya ketemu sama yang jaga. Nah, ceritanya tuh yang jaga ini namanya Pak Kis. Orangnya kecil, udah tua lah, udah sekitar 70 lebih 80-an mungkin. Itu dia bilang, saya jaga di sini sudah 3 kepemilikan. Dalam artian gitu, 3 kepemilikan. Jadi dia mulai dari yang pertama kali yang punya sampai yang kemudian yang punya kedua ini yang punya usaha rokok, gudang tembakau ini, sampai saya punya bos, tadi 3 kali bergantian. Iya. Kalau menurut dari Pak Kis, cerita dari Pak Kis kan saya tanya, ini awalnya gimana sih Pak Kis kok gini rumah ini, gudang ini yang punya namanya Pak Cokro. Pak Cokro ini itu tuh dikenal sebagai istilahnya tuan takurnya daerah sini gitu loh. Orang terkaya gitu, orang terpandang, orang terkaya gitu. Banyak sih tanah-tanahnya di sini. Kemudian dia cerita, awalnya dia cerita itu Pak Cokro itu kebiasaannya gini, kalau dia menjelang mau maghrib itu dia selalu duduk di di depannya pintu masuk yang kecil. Di situ baru kipas-kipas pakai kaos singlet itu biasanya. Kemudian nanti anak buahnya masuk ngurusin ikan atau ngurusin apa, masuk. Dia masuk ke dalam, dia pikir ini Pak Cokronya ada di depan tuh, kipas-kipasan. Kan dia nggak mikir ada di belakang, orangnya di depan. Orangnya di depan tadi. Tiba-tiba dia sampai di belakang, orangnya sudah ada di belakang. Kan otomatis kaget loh. Oh Pak, gitu. Maksudnya apa ya? Ya kalau dibilang masa sih cepat, saya aja jalan, secara logika gitu ya. Ya saya jalan, saya baru sampai lah. Ini orangnya sudah di situ, sudah berdiri. Akhirnya ya sering kali sih kejadian seperti itu. Akhirnya ini apa? Saya tanya loh, memangnya gimana sih Pak? Oh kalau dulu ini sama Pak Cokro dipasangi semua, apa yang jaga, apa yang Oh ya. Jadi ibaratnya bukan lagi cuma manusia yang jaga, tapi juga sudah barang-barang yang aneh-aneh, yang
yang nggak tampak lah, abstrak gitu, seperti itu. Akhirnya apa, kemudian saya tanya, loh setelah gitu gimana Pak? Ya sudah, nggak pernah dicabut, nggak pernah diambil, jadi menetap sampai berapa tahun ini nganggur, ini gudang nganggur dalam posisi sudah nggak ditempati sama sekali gitu loh. Terus nggak lama ditempati sama yang usaha rokok sama tembakau itu, penyimpanan tembakau itu. Begitu pula, dan kejadiannya berkali-kali seperti itu, aneh-aneh gitu loh. Kadang pintu kamar mandi terkunci sendiri atau apa-apa, katanya loh tadi baik-baik kok kadang orangnya sudah pulang tapi kok ada dia gitu loh. Pak Cokronya? Bukan, orang lain ini. Ini sudah bukan Pak Cokro, kepemilikannya sudah yang punya pabrik rokok ini. Sekarang sudah dibeli sama yang usaha rokok sama tembakau ini. Kemudian seperti itu, dan sering kejadian seperti itu. Kadang ada yang kesurupan, nggak tahu sebab apa kesurupan. Nah, saya tanya, loh kok sampai segitunya Pak? Iya, memang begitu. Terus nggak ada yang usaha mau apa bersihin gitu, nah, manggil apa supaya dibersihin untuk usaha lancar. Ya enggak ya gitu, tapi rokok ini lancar, dia usaha rokok, usaha ini sampai kemana-mana gitu loh. Terus akhirnya ini apa namanya, yang punya rokok sampai terkenal lah, sampai jadi istilahnya jadi apa ya, mapan lah, naik derajatnya lah istilahnya gitu lah. Sampai suatu saat entah kenapa anaknya yang punya rokok ini ke kamar mandi. Ke kamar mandi, dia lihat, kaget, dia ngomong ke ibunya, "Mah, di kamar mandi ada orang." Ah, nggak mungkin. Mamanya datang masuk di kamar mandi sama anaknya tadi, ngikuti mana, terus diantar, nggak ada gitu. Loh, tadi saya lihat gitu loh. Jadi istilahnya yang diceritakan sama Pak Kis ini kan, oh berarti itu ini, berarti nggak dicabut. Apa yang makhluk astral ini yang menunggu ini nggak dicabut. Akhirnya ya dibiarin gitu aja sampai orang yang Pak Cokronya sudah sampai almarhum, sudah meninggal. Jadi ini sudah nggak tahu apa-apa gitu loh. Sampai akhirnya bangkrut. Kemudian dibelilah sama saya punya bos. Dibeli. Awalnya kejadian awal itu waktu dibetulin di bekasnya tempat produksi, dibetulin. Ada salah satu temennya kita, istilahnya mungkin karena dia masih muda ya, dia entah ngomong, entah dia ngelakuin apa yang mungkin bikin tersinggung yang menunggu di sini, rasa nggak nyaman. Akhirnya dia jatuh dari atap, sempat robek ininya di belakang ini. Sampai hari ini ada kok anaknya, cuma sampai robek gitu loh. Terus akhirnya dia langsung apa ya, oh mungkin ada salahku. Akhirnya dia diem, nggak berani ngomong, nggak berani nganus. Akhirnya aku harus hati-hati, aku nggak boleh sembrono gitu. Akhirnya itu dengan begitu terus jalan. Ini suasana masih apa ya, kalau kita bilang, kalau dari luar orang lihat itu kok suram gitu. Suwung ya. Orang yang asli sini itu dia mau masuk, dia mau ambil satu helai daun pun dia takut. Kenapa? Ya karena itu tadi, maksudnya mereka sudah kayak apa ya, doktrinnya itu kayak kamu ngambil ini kamu ada apa-apa nanti gitu loh. Pernah nggak ada kejadian? Pernah sih kejadian waktu yang pertama Pak Cokro itu. Jadi istilahnya ada, dia punya satu lahan gitu, ada tanaman pepaya. Jadi ada tanaman pepaya itu berbuah. Terus satu pepaya itu lubang, dimakan sama kelelawar, gitu. Dipikir daripada rusak, eman lah istilahnya, mubazir gitu. Tak ambil aja gitu loh, dibawa pulang, dimakan, akhirnya meninggal orangnya. Ya itu kejadian itu, terus akhirnya orang
takut dengan sendirinya gitu. Aku takut dengan sendirinya, dan memang dikenal memang gitu, istilahnya angker lah, kalau orang bilang angker ya. Terus kejadian itu sampai berapa tahun kemudian seperti itu, tetap seperti itu. Terus waktu itu saya sempat ngomong ke si penjaganya, kan kita masih baru berapa minggu lah. Saya bilang, Kis, nanti suatu saat saya pasti tidur sini, saya kasih tahu gitu. Nah, sementara si jaga ini, dia seakan-akan nggak percaya, karena nggak mungkin lah kamu mau tidur sini gitu. Tempatnya aja seperti ini, kamu tidur sini gitu. Percaya aja Pak Kis, saya pasti tidur sini kok. Akhirnya saya cicil, saya bawa pakan sedikit, saya tinggal sini, akhirnya tidur sini. Ya dari rasa kaget, dari rasa nggak percaya, akhirnya percaya. Jadi pada saat itu kita berdua, yang jaga itu berdua, jaga berdua. Terus ada beberapa kejadian yang memang apa ya, istilahnya ini apa, yang dimau di sini itu kan kita istilahnya gini loh, walaupun tempatnya memang angker, tempatnya memang bangunan tua, apa yang kita mau niatan kita dari rumah, kita niatnya apa sih? Kerja misalnya. Ya betul-betul kerja lah, jangan yang aneh-aneh. Kalau kamu niatnya sudah baik, ya terusin baik. Karena di sini kalau kita berangkatnya sudah baik, sampai di sini jelek, nanti resikonya kita yang terima gitu. Dan itu memang terjadi sama si Pak Kisnya. Kejadian sama Pak Kis, ada beberapa orang memang bilang, saya minta ini, ya silakan diambil, nggak apa-apa, dibawa. Terus mungkin lupa atau gimana, almarhum Pak Kisnya ini sekarang sudah almarhum, ini kelupaan atau gimana, dia masukin orang tanpa sepengetahuan, tanpa ngomong sama bosnya, sama saya, sama sampean. Maksudnya kita kan nggak tahu nanti kalau ada apa-apa kan tanggung jawab berdua bos, gitu. Tanggung jawab berdua tuh. Akhirnya kejadian lah pada saat itu, nggak lama Pak Kisnya sakit stroke. Awal gejala stroke. Mohon maaf dulu, ini masukin orang maksudnya gimana ini maksudnya? Masuknya orang itu maksudnya ya tetangga misalnya, kan ada dulu bekas-bekasnya gilingan rokok itu nggak dipakai tuh. Saya bilang ambil aja, daripada nanti juga pada akhirnya kita buang, kita bakar gitu loh. Mendingan kalau masih bisa bermanfaat, ambil aja, nggak apa-apa kok gitu. Maksudnya izin lah, ngomong lah gitu loh. Nggak apa ya istilahnya gini loh. Saya datang ke rumahnya sampean, saya langsung masuk kan beda. Dengan saya kulon nuwun, saya permisi, kan ngucapin salam atau gimana, kan setidaknya kita ada tata krama lah seperti itu. Ya mungkin karena ditegur berapa kali kok tetap aja gitu, akhirnya pada suatu saat Pak Kisnya lebih parah, sakitnya lebih parah sampai meninggal. Dan sempat sih sebelum meninggal sakit parah, sudah parah banget sih, dia minta tolong ke orang pintar lah, ada sekitar 7 orang kalau nggak salah, salah satunya itu cewek. Itu dari 7 orang tadi dia bilang, tolong ambilkan segenggam tanah itu di tempat kerjanya itu. Ya di sini nih ya. Di sini. Tapi sampai hari ini, sampai meninggal, almarhum meninggal, nggak ngambil. Padahal udah dikasih tahu seperti itu gitu loh. Dan dia sudah tahu ada saya di situ. Akhirnya ya sudah, mau bilang apa? Kita juga nggak bisa maksa, nggak bisa bantu gimana gitu loh. Kita juga nggak tahu gitu loh. Taunya setelah meninggal. Karena yang cerita si siapa ini yang jualan mie ayam di depan, cerita ngomong, karena dia juga pernah mengalami. Dia lagi laris, jualan laris, tiba-tiba LPG mati. Tapi nggak habis LPG-nya? Nggak habis, masih baru mati tiba-tiba itu. Terus yang kedua sering kadang digedor dari temboknya, dalam ya? Temboknya dipukul-pukul, kaget kan. Berapa kali seperti itu, lampu tiba-tiba mati, seringlah diganggu. Ya mungkin kita nggak tahu ya kenapa, karena anunya seperti itu sih, gitu loh. Kejadiannya seperti itu, akhirnya sepi, nggak ada orang, nggak ada yang jaga, kan meninggal Pak Kisnya almarhum, tinggal saya sendiri. Akhirnya saya panggil teman, ada teman minta tolong,
nggak ada lowongan kerja kah? Saya bilang ada, coba aja nanti saya bilang sama bos. Akhirnya saya panggil, saya punya teman si Parto. Nah, saya panggil, saya kasih tahu, intinya saya kasih tahu pokoknya seperti ini, suasananya seperti ini. Jadi kita niat baik-baik lah, niat kerja, niat baik-baik karena kita udah punya keluarga gitu loh. Untuk keluarga, kita kerja untuk keluarga. Terus saya bilang, kamu tidur di sana, saya tidur di belakang. Iya. Seperti itu. Nah, orang berpikir kalau biasanya sih kebanyakan sih orang berpikir kalau malam Jumat, wih gimana gitu lah, serem gitu. Kalau di sini enggak, malam Jumat itu malah biasa, enggak ada apa-apa sih aneh-aneh sih enggak. Justru malam Selasa yang agak gimana gitu, suasana beda, hawa juga beda, auranya beda juga. Auranya juga beda lah seperti itu. Cuma kan kita kan anggap biasa lah. Oh ya lupa, sebelum Pak Kis almarhum meninggal itu dia sempat ngomong ke saya, Pak Heri, gimana kalau saya kenalin. Dia bilang, kenapa kenalin? Saya kenalin sama yang nunggu sini. Saya bilang, waduh nggak usah lah, nggak apa-apa, kamu nggak perlu harus ke sana, kamu dari luarnya aja, kamu bikinin kopi, kamu bawain rokok 1 batang, wis aman lah, bakar dupa aman gitu loh, kenalan paling enggak. Saya bilang, waduh mendingan enggak deh gitu loh, walaupun kita bilang juga apa ya, istilahnya saya sendiri juga enggak sembayang gitu loh, ya saya enggak lah gitu loh, daripada berhubungan yang enggak gitu. Benar. Nah akhirnya saya jalani sampai hari ini. Jadi ya seperti itulah, kejadian seperti itu. Terus suatu saat di sini kan dipakai untuk usaha itu, untuk vitamin obat. Yang Mas Parto tadi? Iya, sama itu. Sebelumnya kan dipakai sama Mas Parto kan pada saat itu bikin pakan burung. Nah, pas bikin pakan burung, di ruangan sebelah dengan di ruangan sini itu beda. Suasana, hawa, auranya beda. Kalau di sana biar kita teriak-teriak di sebelah kiri ya, maksudnya yang sebelah, tempat Mas Parto tidur. Tidur. Itu sebelahnya itu biar kamu teriak, biar kamu kerja terus, waktunya istirahat ngasih jalan terus kerja. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau di sini di tempat ini ya, kita kerja ya beda. Jam istirahat harus istirahat. Kalau enggak, ada beberapa kejadian sih sempat sih saya tes. Saya lagi isolasi ya, packing dus sudah selesai, tak packing, tak tata susun berapa susun itu, terus tak lanjut mau ngelakban lagi toh, mau isolasi lagi. Belum sampai ini selesai, di sana sudah buka sendiri, jedak gitu. Kok aneh. Kalau 1-2 mungkin tarikannya kurang kuat. Kita mikirnya mikir logikanya seperti itu. Tapi ini banyak, lebih dari 2 gitu loh. Akhirnya saya tanya sama yang kerja tuh, kan ibu-ibu yang kerja, Bu, kemarin kok seperti ini? Langsung dikasih tahu, kalau jam siang, jam istirahat lebih baik sampean istirahat Pak, daripada nanti ada apa-apa. Oh iya. Itu satu. Kedua, beda jam. Kalau di sini jam 8 pagi sampai jam 4 sore kerja, itu beda dengan yang di sana, yang di tempatnya Mas Parto, di ruang sebelah. Kalau tempatnya Mas Parto ini rasanya jam tuh lama banget itu loh. Kita mau nunggu pulang tuh lama. Kalau di sini itu nggak terasa, luluh. Tiba-tiba sudah setengah 4 lebih kelar. Karena hawa, kemudian auranya lebih dingin di sini, lebih tenang, lebih pokoknya bikin kita lebih enjoy lah, nyaman banget sih. Nggak kita nggak keburu-buru, nggak ini apa istilahnya, kayak dikejar waktu gitu. Kan di sana kan harus cepat selesai karena ayo cepat. Nah di sini enggak, di sini kita kerja santai tapi
jam apa jam itu udah cepet itu jalannya terasa lah ya. Terasa banget, nggak terasa lah di sini itu yang sering kita alami sih selama itu. Kemudian sampai akhirnya Mas Parto ini nggak kuat karena keseringan diteror tadi. Sering diteror karena malam Selasa itu bunyi burung, bunyi apa, bunyi kan aneh gitu loh, nggak ada apa-apa kok bunyi semua. Akhirnya sampai ada anjing juga bunyi menggonggong kayak tadi itu. Si Mas Parto tak tanya besoknya, ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma saya minta maaf ya, saya nggak ngelanjutin kerja. Loh gimana, saya bisa bantu seperti itu lah. Kalau kamu nggak kerja, kamu punya keluarga, apalagi kamu istrimu baru melahirkan, otomatis kamu butuh biaya gitu loh, yang lebih gitu loh. Saya nggak mampu ya, nggak mampu, nggak tahu karena takut, nggak mampu atau karena nggak bisa pisah sama keluarganya, karena jarak tuh jauh. Akhirnya ya kita mau bilang apa, ya sudah kalau gitu selesai. Terus akhirnya lama nggak berfungsi, pindah akhirnya karena ini perusahaan gudang ini udah nggak dipakai lagi, pindahlah di sana, nggak ada yang mantau kan. Pindahlah di tempat yang baru. Setelah pindah di tempat baru, nggak tahu kenapa bos ini kita kembali lagi ke sana. Jadi sini kembali lagi sini lagi. Akhirnya kita balik lagi sini. Balik di sini. Ini tempat lebih kayak hutan. Jadi nggak terawat banget sih, nggak terawat banget. Terus dibersihin apa semua. Terus dimulai dengan baru. Kita kita berdoa bersama-sama. Lah, pada saat kita berdoa bersama-sama ini pun itu sebetulnya kita diganggu, cuma kan kita diam. Maksudnya kalau ini diterusin nggak cepat selesai, pasti ada sesuatu nanti terjadi gitu loh. Karena sudah mulai ada bunyi, padahal nggak ada yang istilahnya bersentuhan dengan barang, maksudnya kecuali kan kita dengan kotaan makanan itu istilahnya udah jadi toh, bukan lagi tumpeng tapi sudah jadi ini. Ya udahlah, kita selesaiin, kita sambil makan itu kita nikmati. Hari pertama, kedua nggak masalah, di sini aman. Terus sampai suatu saat saya kan tidur sini, tidur di sini. Saya ini kayak ada yang bangunin itu loh, jam 5:30 pagi kalau nggak salah itu. Saya bangun, saya bilang siapa yang buka pintu? Apa saya lupa nutup ngunci pintu gitu loh. Ternyata masuk kayak ada orang cewek gitu, ibu-ibu lah. Dia pakai kemben, nggak pakai alas kaki lah, pakai kemben, rambutnya diurai sampai di depan, jadi kita nggak bisa ngelihat mukanya itu, nggak bisa ngelihat. Dia bawa kendi. Nah, saya pribadi saya bilang loh dalam hati, tapi siapa ini gitu loh, saya nggak tahu siapa ini. Tapi setelah itu nggak lama hilang, orang ini hilang, udah nggak tahu kemana, hilang. Akhirnya saya ke teman, saya tanya yang lebih ngerti lah, yang paham dengan hal-hal seperti itu. Aku tanya, saya ketemu ini, oh orangnya yang jaga, dia pengen kenal kamu. Oh, saya tanya apa nggak ganggu? Enggak, jaga kok, nggak apa-apa. Selagi kita pokoknya intinya kita nggak bikin masalah, kita nggak bikin dia nggak nyaman, ya kita nggak akan diganggu. Kalau kita bikin yang aneh-aneh pasti diganggu gitu. Selesai, terus akhirnya kita kembali ke sini, mulai dipakai untuk ini operasi lagi. Kita dapat yang jaga baru. Jadi yang orang yang ketiga ini, orang yang ketiga. Saya belum tahu. Waktu dia datang ke sini itu saya lagi keliling, jadi saya nggak tahu orang ini. Saya taunya hanya ceritanya teman-teman gitu loh. Katanya teman-teman, wih, yang jaga sangar gitu, gondrong. Terus saya tanya, wih, seperti sampean Pak gitu. Teman-teman ini ngomongnya gitu. Terus akhirnya cerita, apa namanya, kayak jejakan kaki itu loh, gedrok tanah itu loh.
Tak tanya loh, ngapain gitu loh? Oh nggak ada apa-apa kok gitu sampai segitunya gitu loh. Iya. Oh enggak, katanya gitu katanya. Oh, ya nggak tahu lagi ya. Akhirnya seperti itu. Akhirnya suatu saat saya pulang, saya baru ketemu. Saya omong-omongan, omong-omongan kan, omong-omongan mulai mengakrabkan diri, kita tukar pikiran. Terus dia bilang, saya sempat pernah di mana ini, di Banten. Terus saya dengar ceritanya, terus akhirnya saya kan cari informasi, orang ini siapa sih gitu loh. Ketemulah sama adiknya, ternyata adiknya ini akrab sama saya. Terus dia cerita, yang jaga ini namanya Mas Sugeng, Pak Sugeng, kalau saya panggil kan Pak Sugeng. Ini orangnya nggak nikah gitu loh. Duh, sampai hari ini, iya nggak nikah. Langsung saya nggak tahu ya, saya keceplosan ngomong gitu loh. Berarti dia ngelakuin apa-apa gitu loh, ngelakuin sesuatu gitu loh, sampai dia nggak nikah. Kan logikanya kalau orang nggak nikah pasti ada sesuatu. Entah dia lagi ngelakuin apa, ritual apa, kita nggak tahu. Entah positif, entah negatif, kita nggak paham gitu loh. Tapi seperti itu gitu. Nah, cuma dia ketawa, adiknya ini ketawa. Terus saya bilang, orangnya sering puasa toh mas? Iya. Oh ya sudah kalau gitu. Saya nggak terlalu panjang lebar sih, nggak terlalu panjang lebar. Cuma dari situ kan kita ngerti, oh ini berarti ngelakuin gitu loh, lagi ritual atau gimana kita nggak paham. Tapi yang jelas dia akan seperti itu gitu loh. Terus akhirnya saya ketemu orangnya, ngomong-ngomongan, terus bahas masalah puasa apa Senin Kemis. Terus saya bilang, oh iya Pak, makasih, saya bilang gitu kan. Dia ngasih masukan bagus lah untuk kita ya. Cuma ketika dia bilang puasa Senin Kemis, saya pikir bagus. Dalam artian oke lah, bagus itu untuk kita bagus Senin Kemis. Kita lebih mendekatkan diri sama Sang Pencipta kan seperti itu. Cuma di belakangnya dia ada embel-embel. Mungkin nanti ada yang mau ikut sampean Pak gitu. Loh, kok larinya kok dari segi agama, secara logika agama bagus, kok larinya kok melesetnya ke sana. Nah sementara ini saya nggak mau sih yang bertabrakan seperti itu. Maksudnya yes apa adanya gitu loh, nggak usah. Kalau kamu bilang masalah mistik ya ayo kita cerita mistik, kalau kamu cerita agama ya ayo kita cerita agama. Jadi jangan campur aduk gitu loh. Akhirnya ya gini aja Pak, jalanin aja lah. Kalau saya kuat ya saya jalani, kalau saya nggak serg saya nggak akan jalanin gitu. Oh ya mas, tapi kalau bisa Senin Kemis mas, supaya siapa tahu terus saya tanya, kira-kira saya dapat yang ikut saya ini orang di sini atau orang di sana, atau orang di luar? Ya di luar mas, kalau di sini enggak. Oh ya sudah kalau gitu, saya diam. Wis, saya nggak maksudnya saya nggak bahas panjang sih, terus tak cuekin aja gitu. Terus saya kembali kerja, saya keliling, saya pulang. Nah, saya biasa kan bakar dupa untuk aroma wangi-wangian ruangan kan. Bakar dupa. Dia bilang, mas kok dolanan dupa gitu loh. Memang kenapa? Saya bilang gitu ke Pak Sugeng. Kenapa Pak? Nggak apa-apa sih. Cuma kok bakar dupa. Iya, saya memang bakar dupa Pak. Saya suka bakar dupa. Kalau bagi sampean, istilahnya sampean nggak suka ya udah gitu loh. Ini saya pakai untuk diriku sendiri gitu. Saya nggak ada niat yang lain, cuma saya untuk harum-harum ruangan gitu. Nah terus entah kenapa ini orang ngomong tinggi yang masalah berhubungan sama mistik lah, yang punya ini nanti gini. Ya namanya kita juga ya saya nggak terlalu mendalami sih ya. Saya hanya tahu, hanya rasa. Kalau saya mau ketemu dengan barang yang seperti itu cuma satu kali ya, yang ketemu yang penunggu itu si kendi tadi. Bawa kendi itu yang cewek tadi itu pun saya ketemu hanya sesaat itu aja, udah. Saya nggak mau bahas yang lain, nggak mau, karena bagi saya nggak penting lah. Saya niatku di sini kerja kok. Kalau saya
Yang saya tahu saya kerja sini, saya niat kerja itu aja, nggak mikir yang aneh-aneh sih. Nah ini bahasnya seperti itu terus. Saya bilang saya bakar dupa, dia bahasnya itu. Saya bakar dupa, dia bahasnya itu. Ya sudah terserah. Terus suatu saat ini ada teman-teman kerja. Dia ngomong, dia buang omongan. Gara-gara sampai sering bakar dupa pak, saya dipeluk-peluk, saya tidur dipeluk-peluk, saya dianu, doh. Saya tanya berapa kali pak? Sering kali ganggu saya gitu. Oh, kalau saya pribadi gini pak. Kalau di sini menurut saya pribadi, karena saya ngalami. Karena ada beberapa orang yang ketemu saya langsung, salah satunya itu suaminya si mantan manajerku dulu. Itu cucunya dari pondokan apa yang di Kediri, Lirboyo. Itu pernah kesini, main kesini nganter istrinya kerja. Terus dia kenalan sama saya, itu jabat tangan lama dia pegang. Terus dia tanya saya, Peri tinggal sini? Iya. Tidur sini? Iya. Terus saya tanya kenapa pak? Oh enggak apa-apa. Tapi kok dalam hati kecil ini ada sesuatu gitu loh. Dia nggak mau ngomong gitu loh. Jadi ya saya bilang, ya sudahlah. Kalau kamu nggak mau cerita ya sudah gitu loh. Cuma ada beberapa orang yang ngomong saya gini. Saya diam. Saya nggak terlalu gubris karena saya sendiri saya ditemui sama satu orang ini aja. Nggak ada yang ganggu yang lain, nggak ada sih. Selama saya ketemu satu orang ini saya nggak pernah diganggu. Kalau kita bilang saya merasa merinding, saya merinding. Kalau takut, ya siapa sih yang nggak takut itu loh. Cuma kita, yang penting niatku baik, aku nggak ganggu orang gitu. Akhirnya ceritalah itu, ngomong tinggi gitu seperti itu. Akhirnya dibilang gitu. Aku cuma ngomong, Pak, kalau kita sekali ditemui, berarti dia pengen kenal sama kita. Tapi kalau kita sering ditemui dengan orang yang sama, berarti niatnya kita udah beda. Langsung dia diam, nggak ada omongan, diam. Terus dengan berjalannya waktu, tenang, aman, selesai, nggak ada masalah. Terus suatu saat si manajerku ini cerita, siang-siang ini cerita, kapan hari saya lihat ada cewek cantik, katanya di garasi, dikejar, masuklah di sini, di belakang sini, lewat sumur. Ini kan belakang ada sumur. Belakang sampai masuk di lorong, dikejar, hilang satu. Terus ada teman kerja juga, katanya di baliknya tempat garasi ini kan ada kayak besi itu bekas kayak tempat apa gitu. Di situ katanya dia dilihatin. Cewek tadi itu? Bukan, orang lain, tinggi besar katanya. Berapa kali dilihatin seperti itu. Dan banyak orang yang pada akhirnya semua dilihatin. Saya bilang kalau kamu kejar, kamu cewek tuh kamu lihat bagus, kamu kejar. Terus intinya kamu kejar, terus akhirnya hilang. Berarti kan ada sesuatu hal, faktor X ya, kita nggak tahu. Terus akhirnya kan ini lurus tembus sampai ke depan. Akhirnya ditutup tuh, dibangun untuk pemisah itu loh, supaya dia nggak disekat. Datanglah si tukang-tukang ini. Dia kerja sampai jam 12 lewat. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tinggal satu pasang batu bata. Tinggal satu saja itu yang dipasang. Lompat lari. Ketakutan, udah nggak mau ngerjain. Sampai hari ini nggak selesai. Pernah diklarifikasi nggak kenapa dia ketakutan? Waktu saya tanya, katanya ada yang datangin dia. Tinggi besar katanya. Akhirnya dia lari. Saya nggak tahu tinggi besar gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas terlalu banyak. Jadi orang yang datang di sini, baik itu pekerja di sini sendiri maupun orang lain yang baru datang, itu yang setiap individunya yang dilihat, yang ditampak itu nggak akan sama gitu loh. Ada yang katanya ketemu dengan mata merah,
Aku nggak paham. Terus ada di belakang itu dulu ada gazebo di bagian paling belakang dekat kolam. Itu gazebo. Itu ada kepala berapi. Apa ya kalau orang bilang apa ya? Bagaspati kah? Banaspati. Nah, Banaspati. Nah, itu. Terus ada yang melihat ini apa namanya ini? Kayak kain putih nabrak tembok, gitu. Sekelebat nabrak tembok di bagian belakang. Itu siang itu, bukan lagi kita ngomong maghrib, kita ngomong malam atau apa, enggak. Siang. Anak kecil lari-lari. Ada kolam di belakang itu. Anak kecil lari-lari situ. Loh, ini siang, bukan lagi ngomong kita malam atau gimana enggak. Terus akhirnya aku berpikir, ya memang tempat ini seperti itu sih. Dari awal sampai akhirnya saya punya bos yang beli nempatin, ya seperti itu. Cuma intinya gini, dari semuanya itu intinya kita niatnya apa di sini, datang di sini untuk apa. Kalau kamu niatnya benar-benar niatmu kerja untuk keluargamu di rumah, untuk orang tuamu, insya Allah kamu nggak ada apa-apa kok. Insya Allah kamu baik-baik. Maksudnya kamu akan dibantu. Tapi kalau niatmu sudah lain-lain, ada mungkin niat jelek misalnya kayak kita mencuri atau mau apa, curang atau gimana, kamu akan terima resikonya. Dan itu udah terbukti. Bahasa kasarnya gini, ada kejadian. Waktu itu zamannya si yang jaga ini Mas Parto. Ada salah satu orang itu ngambil pot, kakinya pot untuk pilarnya itu loh, itu sudah rusak, udah lumutan, udah keroak lah. Nah, kita bilang dia mau beli yang baru, mampu, tapi dia pergi ambil. Sementara di situ ada Mas Parto. Setidaknya kan dia ngomong, izin lah ya. Izin, Mas saya ambil barang ini ya. Dia nggak ngomong, langsung dia bawa pulang. Ketika saya datang, saya diomongin sama Mas Parto, Pak, anunya diambil. Loh, kamu nggak tegur? Mas Parto ini jawab, gimana saya mau tegur? Saya orang baru, mereka orang lama. Terus akhirnya saya bilang, loh, ya nggak begitu caranya. Semestinya dia harus ngomong. Jawabnya apa? Kalau nanti ada apa-apa, kita juga yang kena. Karena bos tahunya kita yang di sini. Benar. Bukan orang lain yang di sini. Kita yang tidur di sini, kita yang jaga di sini. Walaupun mungkin bos nggak berhitung, biarinlah diambil. Seperti itu sih, kita punya bos seperti itu. Cuma kan itu hal yang sepele banget lah. Dalam artian kepercayaan lah. Bos percaya sama kita. Kalau kita nyalagunain, akhirnya kan kita nggak dipercaya orang. Nah, akhirnya saya cuma bilang, ya sudah, kalau kamu memang seperti itu ya sudah gitu loh. Tapi nanti ada apa-apanya jangan kamu salahin kita gitu loh. Maksudnya salahnya di sini atau gimana. Dan itu terbukti sampai hari ini. Itu anaknya, entah istrinya, entah dia sendiri, entah orang tuanya keluar masuk rumah sakit. Seperti itu. Dan itu nyata. Sampai terakhir ibunya yang meninggal. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang intinya cuma gini aja lah, pesan moralnya ya. Iya, dari rangkaian seluruh cerita dari seluruh cerita ini, intinya ketika kita kerja, apalagi tempat itu seperti itu, tempatnya yang bangunan tua atau apa, kalau kita kerja di situ baik-baik, ya kita akan hasilnya akan baik. Kalau kita kerjanya aneh-aneh, ya kita akan terima hasilnya. Dan biasa sih kalau namanya sebuah usaha, pasti kan udah mulai main supaya narik, main dukun, main gini supaya matiin usahanya ini, supaya ini jalan. Gimana caranya seperti itu ya. Kalau kita berpikir sih mendingan kita jalan yang diridhoi lah sama Allah. Kita diridhoi, kita akan nikmati kok, walaupun hasilnya kecil tapi dia akan bertahan. Dan itu terbukti sampai hari ini. Dengan dia nerima, saya punya bos nerima, dia mau dibikin seperti apa, dia nerima. Ya alhamdulillah sampai hari ini tetap berdiri gitu loh. Iya, menarik sekali, banyak sekali hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Mas Nek yang menjaga gudang ini mulai dari awal sampai pun hari ini masih tetap dan istiqomah
dalam pekerjaannya ini Mas Nek ya. Ya mudah-mudahan berkah untuk Mas Nek dan keluarga. Mudah-mudahan diberikan kelancaran usahanya. Terus berguna lah buat orang banyak. Alhamdulillah ini juga banyak untuk karyawan-karyawannya ya. Iya. Mungkin sekian dulu Sobat Gembara. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya untuk teman-teman semua. Dan tetap saksikan Gembara Sunyi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.